It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Sebuah film yang berlatar pada zaman dinasti Song, tepatnya di era kekuasaan Kaisar dinasti Song yang ketujuh, yaitu Kaisar Yuan Yuzezong sekitar tahun 1090-an. Saat itu, bangsa Khitan dari dinasti Liao dan bangsa Xixia seringkali melanggar perjanjian untuk tidak menyentuh wilayah dinasti Song setelah perang besar yang terjadi selama bertahun-tahun di antara mereka. Bukan hanya itu, dinasti Song juga sedang dihimpit oleh beberapa kerajaan besar yang sangat ingin menghancurkannya untuk mengambil alih dinasti di Cina menggantikan dinasti Song. Sesosok bayi laki-laki lucu ditemukan di depan pintu rumah pasangan suami istri. Kebetulan sekali pasangan itu memang tidak memiliki anak sehingga anak tersebut dirawat oleh mereka dengan penuh kasih sayang. Dan mereka memberinya nama Qiao Feng. Qiao Feng tumbuh dengan sehat dan kuat, bahkan sangat tak terduga dia memiliki qi besar dalam tubuhnya dan berpotensi menjadi ahli bela diri yang hebat. Oleh karena itu, orang tua angkatnya mengantarkannya ke sebuah kuil Shaolin agar dilatih ilmu bela diri di bawah asuhan seorang biksu bernama Quan Ku. Potensinya pun semakin terasah dengan baik hingga pada suatu hari kemampuannya dia gunakan untuk menolong orang-orang lemah dan membasmi orang-orang yang dianggap jahat, bahkan di usianya yang masih muda sekali. Kemampuannya itu menarik perhatian sebuah kelompok atau sekte pengemis bernama Kaipang yang saat itu wakil ketuanya yang bernama Ma Dayuan merekrutnya menjadi anggota. Singkat waktu, beberapa tahun kemudian di sebuah rumah makan terlihat segerombolan biksu membawa sesuatu yang mencurigakan. Saat ditanya, ketua biksu itu menjawab bahwa yang dia bawa adalah barang persembahan. Di ruang sebelah ada seseorang yang mengetahui bahwa yang dibawa oleh biksu itu adalah manusia. Pria ini tak lain adalah Qiao Feng. Dengan santuy, dia menghampiri ketua biksu itu dan memberikan sebuah tawaran agar membiarkan anak muda dalam kurungan itu bebas dengan gantian mentraktir makanan sang biksu. Meskipun itu tawaran yang tidak sepadan, namun basa-basi itu mulai semakin serius saat si biksu mulai menggertak jika anak muda itu tidak dijadikan persembahan di sebuah makam bernama Gusumurongbo, maka dinasti Song akan berada dalam bahaya yang dekat dengan kehancuran. Hal itu tentu saja ditanggapi dengan santuy oleh Qiao Feng. Karena sebagai desa yang sekaligus dekat dengan perbatasan musuh, wilayah ini akan selalu dijaga oleh Qiao Feng walaupun sebanyak apapun dan bagaimanapun musuh yang akan datang. Merasa jengkel dengan perkataan Qiao Feng, para biksu mulai menyerang. Wow, tanpa mengernyitkan dahi, Qiao Feng dengan mudah membabak belurkan mereka semua hingga tersisa si ketua biksu. Dengan jurus 18 tapak penakluk naga, Qiao Feng berhasil mengkonter sekaligus mengalahkan tapak naga api milik si biksu. Tak lama kemudian, segerombolan orang berkuda datang. Namun yang dilakukan oleh Qiao Feng malah di luar dugaan. Dia menjabat tangan si biksu hingga sesaat setelah 8 orang berkuda itu memberi salam hormat, barulah si biksu tahu bahwa yang dia hadapi adalah pendekar terkuat yang sekaligus juga ketua kelompok Kaipang dari Jianghu. Setelah itu, Qiao Feng dan 8 orang yang dijuluki 8 murid besar pergi ke sebuah hutan. Saat ini, Qiao Feng sudah menjadi ketua geng Kaipang karena kehebatannya dalam bela diri serta kebaikan hati dan kebijaksanaannya sehingga ketua geng Kaipang sebelumnya yang bernama Wang Jiantong mengangkat Qiao Feng untuk menggantikan posisinya. Di tengah hutan, ternyata Qiao Feng sudah ditunggu oleh banyak anggota Kaipang, bahkan dari berbagai cabang. Perlu diketahui bahwa geng pengemis ini merupakan salah satu geng terbesar dinasti Song.
Geng ini terkenal bukan hanya karena banyaknya pengikut, tapi juga karena aksi mereka dalam memberantas kejahatan dengan keterampilan bela diri yang luar biasa. Sehingga geng ini sangat disegani oleh berbagai kalangan. Namun pada hari ini, tidak seperti biasanya. Mereka sedang membicarakan seorang pengkhianat yang ada di geng. Dan betapa terkejutnya Geofeng setelah mendengar langsung dari sesepuh geng yang bernama Bai Sijing bahwa pengkhianat yang dimaksud tak lain adalah Geofeng sendiri. Dia disebut-sebut sebagai pembunuh wakil ketua Kaipang yang bernama Ma Dayuan, yang tak lain adalah orang yang merekrut Geofeng dulu. Hal itu diketahui dari secarik surat yang ditulis oleh seseorang yang dipanggil kakak utama kepada mantan ketua geng Kaipang yang bernama Wang Jiantong. Di mana dulu, sesaat sebelum kematiannya, dia memberikan surat dari kakak utama yang lalu dia berikan kepada wakil ketua Ma Dayuan. Dan ternyata setelah dibuka, isi surat tersebut adalah sebuah informasi tentang asal-usul Geofeng yang ternyata adalah keturunan bangsa Khitan yang tak lain adalah salah satu musuh besar dinasti Song. Sebenarnya tidak diketahui secara pasti bagaimana Ma Dayuan mati. Namun yang jelas, istri dari Ma Dayuan yang bernama Kang Min dengan sangat lantang menuduh Geofeng sebagai pembunuh suaminya. Bahkan diiringi dengan drama air mata yang menderai mengharu biru. Untuk semakin menguatkan alibinya, Bai Sijing membacakan isi surat itu di depan para tetua Kaipang dan para anggota yang lain. Tak lama kemudian, tetua paling tua di Kaipang datang dan menceritakan sekaligus membenarkan bahwa 30 tahun yang lalu di sebuah wilayah bernama Yanmenguan, sebuah gurun di antara bukit-bukit dekat tembok besar Cina, pembesar Kaipang yang dijuluki kakak utama yang saat itu menyerang tentara Khitan tanpa sengaja membunuh sepasang suami istri yang tanpa sengaja masuk dalam jajaran tentara Khitan hingga akhirnya tewas mengenaskan meninggalkan seorang bayi yang tak lain adalah Geofeng. Entah itu cerita benar ataukah cuman karangan belaka, masih belum ada yang tahu. Akhirnya, Geofeng pun resmi dilengsarkan dari jabatan ketua geng Kaipang. Bahkan, 4 tetua Kaipang pun juga dibuat gak bergutik oleh Bai Sijing dengan aturan Kaipang sendiri. Karena dengan mereka mencopot jabatan Geofeng sebagai ketua, secara otomatis 4 tetua ini juga telah dianggap menentang ketua geng. Ya, bingung juga kalau gitu. Oleh karena itu, 4 tetua juga harus mendapatkan hukuman. Namun saat salah satu tetua akan mengambil pisau penegak hukum, dengan cepat Geofeng mengambil pisau itu dan menghukum dirinya sendiri sebagai bentuk penghormatan kepada 4 tetua Kaipang. Setelah itu, dia menyerahkan senjata andalannya sebagai tanda bahwa dia benar-benar telah resmi meninggalkan jabatannya sebagai ketua Kaipang. Namun Geofeng tidak akan tinggal diam. Dia akan terus mencari bukti dan mengungkap siapa yang telah memfitnah dirinya. Di atas hutan, ternyata ada seorang laki-laki dengan 3 bawahannya. Dia bernama Murongfu. Entah apa sebenarnya tujuannya itu. Yang jelas, setelah memperhatikan pergolakan dalam geng Kaipang itu, Murongfu menyuruh salah seorang anak buahnya yang bernama Azu untuk pergi ke kuil Shaolin dengan tujuan tertentu. Mencurigakan sekali. Sementara itu, Geofeng yang sedang dilanda galau, seorang diri melamun dalam sepi. Hingga dia pun berencana pulang ke rumah orang tua yang baru saja dia ketahui bahwa mereka adalah orang tua angkatnya untuk menenangkan hati dan rasa galaunya. Namun ternyata dia malah menemukan orang tua angkatnya telah tewas mengenaskan. Apesnya lagi, 2 orang yang kebetulan akan mengambil hasil panen orang tuanya malah menyangka bahwa Geofeng lah yang telah membunuh orang tua angkatnya. Tuduhan itu bukan tanpa sebab, karena kabar tentang Geofeng yang telah membunuh wakil ketua Kaipang telah menyebar luas. Geofeng pun semakin jengkel dengan semua fitnah ini. Akhirnya, setelah menguburkan orang tua angkatnya, dia bergegas pergi ke kuil Shaolin untuk sowan ke gurunya yang tak lain adalah Kuan Ku. Akan tetapi, maksud hati ingin mendapatkan petunjuk
Namun apalah daya, sang guru malah tiba-tiba tewas. Lagi-lagi dia harus mendapatkan tuduhan sebagai pembunuh yang semakin mencoreng nama baiknya. Akhirnya mau nggak mau dia harus pergi dari kuil ini secepatnya. Namun dari atap, Qiao Feng menemukan seseorang yang tadi meneriakinya sedang masuk ke ruang patung Buddha. Setelah menangkapnya, para biksu Shaolin datang dan semakin memojokkan Qiao Feng. Di samping itu, ternyata orang yang ditangkap oleh Qiao Feng membuat salah seorang murid Shaolin terkejut karena mukanya mirip. Lalu tanpa mengindahkan pembelaan Qiao Feng, sang guru besar Shaolin yang bernama Quan Nan langsung menyerangnya. Ternyata orang yang hendak mencuri kitab Shaolin itu adalah seorang wanita yang tak lain adalah Azu, anak buah Murongfu yang ternyata memiliki keahlian menyamar. Namun saat ini, jurus tapak besi Quan Nan membuat Azu sekarat. Merasa iba dengan wanita itu, spontan Qiao Feng berniat membawanya bersamanya. Di sebuah rumah kosong, Qiao Feng memberikan tenaga dalamnya agar wanita itu bisa bertahan meski tidak bisa sembuh semudah itu. Namun begitu, Qiao Feng memperlakukannya dengan sangat baik, memberinya makanan dan juga pakaian. Apakah ini yang disebut dengan cinta? Datang tak disangka, pergi tak dikira. Iya, dengan segenap hati, Qiao Feng berusaha menyembuhkan Azu dengan membawanya ke seorang tabib paling jos yang pernah dia tahu. Seiring berjalannya waktu, dalam langkah demi langkah perjalanan mereka, benih-benih cinta semakin tumbuh karena sudah selayaknya orang yang selalu bersama. Curahan hati satu sama lain pun juga mereka lakukan. Dengan begitu, ikatan di antara mereka kian hari kian menjadi, meskipun tidak diungkapkan secara langsung. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan, tempat yang ingin didatangi oleh Qiao Feng ternyata adalah Juxian Zhuang. Yang mana saat itu di sana sedang diadakan rapat dan mengumpulkan semua pendekar Jianghu untuk membahas Qiao Feng yang akan mereka eksekusi karena dianggap sebagai pengkhianat yang berbahaya. Lalu dalam suasana tegang, tiba-tiba salah seorang prajurit penjaga memberitahu bahwa sang pendekar terkuat datang ke tempat ini. Betapa geramnya semua orang karena seseorang yang akan mereka habisi malah datang sendiri tanpa dicari. Rupanya Qiao Feng datang ke sini hanya untuk membawa Azu kepada seorang tabib terkenal di sana yang bernama Su. Akan tetapi setelah sang tabib memeriksanya, malah menolak untuk mengobatinya hanya karena menganggap Qiao Feng yang membawanya dianggap sebagai penjahat. Akhirnya, Qiao Feng pun melakukan transaksi. Nyawanya ditukar dengan nyawa Azu. Artinya, sang tabib harus mengobati Azu dan sebagai gantinya, dia akan memberikan nyawanya. Namun tidak cuma-cuma, melainkan dia akan tetap melawan sampai titik darah penghabisan. Setelah sang tabib menyetujui hal itu, Qiao Feng mulai minum arak dengan para pendekar Jianghu sebagai tanda bahwa mereka yang dulunya adalah kawan sekarang akan menjadi lawan dengan putusnya ikatan mereka atas semacam ritual minum arak tersebut. Saat seseorang yang mengaku pendekar ingin minum dengan Qiao Feng, malah ditolak mentah-mentah olehnya. Lalu dari situlah situasi mulai memanas dan gaspol. Tanpa diduga, Azu malah terancam meninggoy oleh Kang Min.
Di saat itu pula, Qiao Feng yang telah mengalahkan para pendekar kuat Jianghu segera menolong Azu. Namun tanpa diduga, Tabib Su malah ikutan menusuknya dari belakang. Hal itu membuat Bai Sijing melanjutkan penusukan terhadap Qiao Feng yang telah kewalahan. Parahnya lagi, para pendekar Jianghu yang dalam keadaan terluka nekat menyerang kembali. Hal itu membuat Qiao Feng harus mengeluarkan jurus 18 tapak penakluk naga andalannya. Namun sayang, luka akibat tusukan Tabib Su bukanlah luka biasa, melainkan tusukan pada titik yang disebut Qi Hui, semacam penghambat aliran tenaga dalam. Sehingga Qiao Feng pun kembali diserang dan kali ini dengan keadaannya yang hampir sekarat, dia hampir kehilangan nyawanya. Akan tetapi tiba-tiba, seseorang misterius itu membawa kabur Qiao Feng, meninggalkan Azu. Saat Kang Min akan membunuhnya, Tabib Su melarangnya karena dia sudah berjanji untuk menyembuhkan wanita yang dibawa oleh Qiao Feng tersebut. Di tempat lain, sesosok pria yang tak lain adalah Mu Rongfu sedang berdoa di altar ayahnya. Di mana di sini terungkap sebuah fakta besar bahwa ternyata dia adalah pangeran kerajaan Yan. Dan dia sangat berambisi ingin menghancurkan dinasti Song untuk kemudian diganti dengan dinasti Yan, yang mana ancaman terbesar baginya tak lain adalah Qiao Feng. Dari sini cukup dipahami bahwa mungkin saja otak dibalik fitnah yang menimpa Qiao Feng adalah Mu Rongfu ini. Sementara itu, Qiao Feng yang sedang dalam keadaan sekarat mulai kembali pulih setelah disalurkan energi tenaga dalam yang sangat kuat ke dalam tubuhnya oleh orang misterius yang telah membawanya. Meskipun Qiao Feng masih belum tahu identitas orang tersebut, namun dia seakan mengenal Qiao Feng. Bahkan dia sangat menyayangkan Qiao Feng yang seorang bangsa khitan merelakan nyawanya untuk wanita bangsa Song yang tak lain adalah Azu. Lalu dia memberitahu nama ayah kandung Qiao Feng, yaitu seseorang bernama Xiao Yuanshan. Hal itu pun membuat Qiao Feng semakin penasaran dengan orang tersebut. Hingga sebelum berbicara lebih jauh, dia segera pergi meninggalkan Qiao Feng dengan misteri yang masih belum terpecahkan. Sementara itu, Azu yang sudah diobati oleh Tabib Su malah melakukan hal di luar dugaan. Dia yang ahli dalam penyamaran memoleh dirinya menjadi Tabib Su dan mengelabui anak buahnya. Akan tetapi setelah itu dia malah bertemu dengan si tabib yang asli. Itu adalah amarahnya terhadap Tabib Su yang telah menusuk Qiao Feng. Bahkan dia juga membakar obat-obatan dan peralatan medis si tabib. Hingga si tabib itu pun juga tenggelam dalam kobaran api. Kabar tentang pembakaran tempat Tabib Su dan kaburnya Azu sampai di telinga Mu Rongfu. Nah, keesokan harinya, Qiao Feng yang kembali ke tempat Tabib Su untuk menyelamatkan Azu, dikejutkan dengan seseorang yang ternyata adalah Mu Rongfu. Rupanya dia ingin menjadikan Qiao Feng sebagai sekutunya untuk memperkuat kekuatan kerajaan Yan karena melihat mental Qiao Feng yang saat ini sedang kacau akibat masalah yang datang bertubi-tubi kepadanya. Namun Qiao Feng yang cukup tahu tabiat Mu Rongfu ini tidak sedikit pun tertarik untuk bergabung dengan kerajaan Yan, meskipun dia sudah dibuang oleh dinasti Song yang telah membesarkannya. Tak puas dengan itu, Mu Rongfu pun memancing Qiao Feng untuk ikut dengannya dengan dalih akan dipertemukan dengan Azu. Di tengah perjalanan, Qiao Feng dipertemukan dengan segerombolan prajurit yang sedang membawa beberapa orang tahanan yang ternyata adalah orang-orang khitan. Orang-orang lemah itu dibantai habis-habisan oleh para prajurit dinasti Song. Melihat hal itu, Qiao Feng pun dengan cepat melenyapkan para prajurit kroco itu. Rupanya hal ini memang sengaja Mu Rongfu perlihatkan kepada Qiao Feng agar dia menjadi benci kepada orang dinasti Song yang telah menindas kaumnya alias bangsa khitan. Setelah itu, tempat yang sedang dipijaknya saat ini seperti tempat yang mengandung banyak kisah karena terdapat ukiran aneh pada dinding batu jalanan itu. Tak lama kemudian, alangkah gembiranya Qiao Feng karena ternyata Azu tiba-tiba muncul di hadapannya dalam keadaan sehat walafiat.
Di saat semua orang mengucilkan dan bahkan membuangnya setelah semua kebaikan yang dia lakukan, hanya Azu seoranglah yang percaya kepada Qiao Feng sekaligus setia menemaninya. Sejak saat itulah Qiao Feng tidak lagi malu dengan statusnya sebagai orang Khitan, karena baik itu bangsa Khitan atau bangsa yang lain akan selalu ada yang baik dan yang tidak baik. Jadi tidak perlu merasa menjadi ras paling baik di dunia. Toh pada akhirnya semua manusia akan kembali kepada asal muasalnya. Qiao Feng pun berjanji setelah Azu menemukan orang tua kandungnya, dia akan membawanya pergi ke tempat yang jauh dari sini. Hidup bersama hingga maut memisahkan. Teman cuak kering. Malam harinya di sebuah persimpangan jalan, terlihat Bai Sijing yang langsung masuk ke sebuah tandu yang di dalamnya ternyata sudah menunggu Kang Min. Wanita itu sangat serius dan cukup pelan membicarakan tentang pembunuhan Ma Dayuan alias suaminya yang ternyata dibunuh oleh mereka berdua. Bai Sijing pun juga menimpali bahwa pembunuhan itu sebenarnya adalah atas perintah seseorang yang dia panggil kakak utama. Bai Sijing menyebutkan nama kakak utama tersebut adalah Duan Zengchun. Payahongku. Bukan hanya itu, Bai Sijing juga mengatakan bahwa Duan Zengchun adalah seseorang yang juga telah membunuh sepasang suami istri bangsa Khitan yang katanya adalah orang tua kandung Qiao Feng 30 tahun lalu, seperti yang tetua Kaipang ceritakan beberapa waktu lalu. Setelah Bai Sijing pergi, ternyata Azulah yang sedang menyamar menjadi Kang Min. Akhirnya, kecurigaan Qiao Feng tentang Bai Sijing dan Kang Min tentang pembunuhan Ma Dayuan rupanya memang benar adanya. Dan sekarang mereka akan pergi ke tempat seseorang yang bernama Duan Zengchun. Setelah itu, tanpa diduga, Bai Sijing menemui seorang wanita yang ternyata adalah Kang Min. Pertemuan antara Bai Sijing dan Kang Min palsu sebelumnya ternyata sudah mereka rencanakan dan mereka juga tahu bahwa Qiao Feng akan mencari tahu orang yang memfitnah dirinya. Tujuan utamanya adalah mengadu domba antara Qiao Feng dan Duan Zengchun yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembunuhan Ma Dayuan. Alasan sakit hati Kang Min sebenarnya ada dua sebab. Yang pertama adalah dia yang seorang player alias suka gonta-ganti pasangan merasa terhina oleh Qiao Feng karena rayuan mautnya tidak sedikit pun mendapatkan perhatian dari sang pendekar itu sehingga merencanakan fitnah besar kepadanya. Yang kedua adalah karena cintanya dikhianati oleh Duan Zengchun yang ternyata juga sama-sama player alias suka gonta-ganti pasangan. Pada butuna lah. Selanjutnya, mari kita sama-sama cari tahu siapa sebenarnya Duan Zengchun itu. Dalam perjalanan, Qiao Feng dan Azu melihat seorang gadis yang bertengkar dengan ibunya karena berusaha membunuh ayahnya. Qiao Feng pun langsung dihampiri untuk mengucapkan terima kasih. Namun ekspresi Qiao Feng berubah saat mengetahui bahwa nama orang ini adalah Duan Zengchun. Ya, dia adalah orang yang dicari oleh Qiao Feng untuk membalaskan dendam atas kematian Ma Dayuan sebagaimana yang Bai Sijing arahkan. Duan Zengchun adalah seorang raja dari kerajaan yang bernama Dali. Dia ada di tempat ini tak lain adalah untuk menjemput istri dan anaknya kembali ke kerajaan Dali setelah minggat akibat Zengchun yang sering main dengan banyak wanita lain. Masih ingat dengan seorang pemuda yang diselamatkan oleh Qiao Feng dari para biksu di awal cerita? Ya, namanya adalah Duan Yu. Dia adalah anak dari Duan Zengchun ini. Jangan heran karena Duan Zengchun ini cukup populer di kalangan wanita dan masuk dalam jajaran playboy papan atas dari kerajaan Dali. Sehingga dia mempunyai anak di mana-mana dari hasil perjuangan cintanya dengan para wanita temuannya. Kemudian Qiao Feng yang ditawari untuk singgah ke tempat Zengchun akan menemuinya pada malam hari nanti dengan tujuan untuk melakukan pertarungan yang sebenarnya Zengchun tentunya belum tahu akan niat Qiao Feng tersebut. Setelah itu, jurus rayuan maut pun dikeluarkan oleh Zengchun untuk membujuk sang istri agar mau kembali ke Dali. Namun ternyata jurus buaya darat itu sudah basi sehingga tak membuatnya luluh. Bahkan sang istri yang bernama Ruan Qingzu ini memberitahu sebuah fakta mencengangkan bahwa anaknya yang bernama Azi ini ternyata mempunyai seorang kakak yang belum Zengchun ketahui.
Karena pada saat itu, King Zhu sangat cemburu kepada Zheng Chun yang memiliki banyak sekali selir. Belum lagi wanita lain di luaran sana. Sehingga King Zhu memberikan anak pertamanya kepada orang lain. Tak lama kemudian, Aziz tiba-tiba menyerang sang ayah. Kerajaan Dali terkenal dengan seni bela dirinya yang hebat, dan salah satu yang terbaik dari mereka adalah jurus yang bernama Jari Yang, sebuah jurus yang mampu memproyeksikan aliran energi dari jari mereka, seperti yang dilakukan oleh Zheng Chun ini. Lalu sang istri malah melindungi Zheng Chun hingga membuat Aziz bingung. Katanya sangat membenci sang ayah, tapi malah gini. Ya, itulah cinta, semakin benci malah semakin cinta. Di balik pintu, ternyata ada Azu yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka. Dan setelah melihat kalung yang terlempar kepadanya, serta semua yang dikatakan oleh istri Zheng Chun, Azu merasa bahwa Zheng Chun dan King Zhu ini adalah orang tua kandungnya. Setelah mereka mendekat, raut wajah Azu seperti menyimpan sejuta harapan dan perasaan. Namun akalnya seakan mengunci mulutnya untuk berkata, "Ayah, ibu, ini aku Azu, anakmu." Sehingga dia hanya mengembalikan kalung Aziz yang tak lain adalah adik kandungnya tanpa ada kata-kata lain dan langsung pergi dengan pandangan yang sangat dalam diiringi linangan air mata. Dalam hatinya, ya, mereka adalah orang tuaku, namun harus dia tahan. Malam harinya, Azu menemani Kiao Feng minum dan masih dengan perasaan sedih. Namun Kiao Feng yang sudah merasa nyaman dengan hubungan ini, menjanjikan akan menjalani hidup damai bersama Azu di sebuah tempat yang indah dengan menjadi pengembala hingga akhir hayat mereka. Setelah itu, Kiao Feng pun segera akan menuntaskan tujuan utamanya, yaitu membunuh Zheng Chun. Namun sebelum itu, dia terlebih dahulu pergi ke kuil tempat anak Zheng Chun berada, yang tak lain adalah Duan Yu, untuk memberitahunya bahwa Kiao Feng akan membalaskan dendam wakil ketua Kaipang, yaitu Ma Dayuan, dan juga orang tuanya yang katanya dibunuh oleh ayah Duan Yu alias Duan Zheng Chun. Saat kembali ke tempat Azu, ternyata yang ada malah Duan Zheng Chun. Akhirnya segala unek-unek dalam hati Kiao Feng pun terlontar semua, baik itu tentang orang tuanya ataupun Ma Dayuan. Lalu Kiao Feng mengeluarkan jurus andalannya, yaitu 18 tapak penakluk naga. Betapa terkejutnya Kiao Feng saat mendapati bahwa Zheng Chun yang dia serang adalah Azu yang sedang menyamar. Pantas saja nggak ada perlawanan sama sekali, padahal Zheng Chun yang asli bukan kaleng-kaleng. Bukan tanpa alasan Azu melakukan hal itu, melainkan dia yang hakul yakin bahwa Zheng Chun adalah ayah kandung yang selama ini dia cari, tidak mau jika sang ayah harus mati di tangan orang yang juga dia sayangi, yaitu Kiao Feng. Sehingga yang terlintas dalam benaknya adalah mengorbankan dirinya sendiri. Dalam keadaan sekarat hampir mati, Azu memberitahu Kiao Feng bahwa Duan Zheng Chun ternyata adalah ayahnya. Dan hal itu pun membuat hati Kiao Feng tersentak sekaligus hancur berkeping-keping karena orang yang akan dia bunuh ternyata adalah ayah dari orang yang dia sayangi. Namun semuanya sudah terlambat. Azu telah berpindah ke alam lain. Zheng Chun dan juga istrinya menangisi kematian putri pertama yang baru mereka ketahui. Bahkan Aziz juga turut berduka atas kematian kakaknya yang juga baru dia ketahui. Lalu dengan raut muka marah, tapi bukan kepada Kiao Feng, Zheng Chun memberitahu Kiao Feng bahwa 30 tahun lalu dia tidak pernah sama sekali datang ke sebuah tempat yang bernama Yanmen Guan seperti yang Kiao Feng ceritakan. Bukan juga sebagai penulis surat tentang jati diri Kiao Feng. Lalu siapakah kakak utama yang dimaksud? Jadi selama ini Kiao Feng dikelabui oleh Bai Sijing dan Kang Min. Akhirnya, dengan bercucuran keringat luka hati, Kiao Feng segera kembali untuk membantai Bai Sijing dan Kang Min yang telah membuatnya seperti orang gila karena fitnah kurang ajar mereka. Keesokan harinya, Kiao Feng akhirnya sampai di tempat Bai Sijing, di mana saat itu dia sedang memegang tongkat pemukul anjing yang tak lain adalah senjata andalan Kiao Feng.
Seakan sudah tahu kedatangan dan tujuan Kiao Feng, Bai Sijing sudah mengancang-ancang kuda-kuda sambil berkata bahwa Mu Rongfu dari kerajaan Yan memang ingin mengadu domba dinasti Song dan kerajaan Dali, sehingga saat keduanya sama-sama hancur, kerajaan Yan lah yang akan berjaya. Mendengar hal itu, Kiao Feng pun semakin geram dan murka. Lalu, tanpa diduga, Azi yang juga mendengar pembicaraan sang ayah dengan Kiao Feng sebelumnya ternyata datang untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Kang Min yang menyombongkan kecantikannya yang bahkan bisa menggait Duan Zhengchun membuat Azi kesal serta geram hingga menaburkan semacam ramuan ke wajah Kang Min. Bahkan Bai Sijing yang sering melakukan permantapan dengannya pun jijik melihat wajahnya saat ini. Setelah mendapatkan tendangan mantap dari Kiao Feng, Bai Sijing malah mendapati Murong dengan jajaran prajurit elitnya. Bai Sijing pun bahagia melihat tuannya datang. Namun yang terjadi malah di luar dugaannya. Bukan hanya Bai Sijing, tembakan panah bertubi-tubi juga menyerang rumah tempat Kiao Feng dan Kang Min berada, hingga membuat wanita penggoda itu pun tewas. Dengan jurus-jurus mantapnya, dia mampu berkelit bahkan menghabisi beberapa prajurit. Hingga pada akhirnya bertemulah dia dengan otak di balik semua fitnah yang menimpanya. Pertempuran sengit pun dimulai saat Azi melakukan pergerakan. Lalu Azi memberi Kiao Feng sebuah pedang pusaka kerajaan Dali milik sang ayah, hingga dengan pedang tersebut semakin membuat Kiao Feng overpower. Kemudian Mu Rongfu muncul dan perduelan sengit pun semakin menjadi. Sesaat setelah menyerang Mu Rongfu di suatu tempat, betapa hancurnya hati Kiao Feng melihat teman-temannya dari geng pengemis Kaipang telah mati tergantung, termasuk para tetua. Dan siapa lagi pelakunya kalau bukan Mu Rongfu? Dengan kemarahan yang memuncak, Kiao Feng mengeluarkan jurus andalannya. Namun sayang, jurus 18 tapak penakluk naga itu terkonter dengan baik oleh jurus khas keluarga Murong. Bahkan Kiao Feng terus dijatuhkan mentalnya oleh Murong. Namun di sela-sela ketidakberdayaannya, sekelebat ingatan Kiao Feng berkelana ke masa lalu dan teringat akan wejangan dari sang guru di Shaolin. Setelah itu, bagaikan kobaran api yang menyala, Kiao Feng seperti mendapatkan tenaga tambahan dan langsung menyerang Mu Rongfu tanpa ampun. Setelah mengalahkan Mu Rongfu, Kiao Feng pergi dengan perasaan sedih karena harus kehilangan orang yang sangat dia cintai. Namun janjinya kepada Azu untuk membawanya keluar dari wilayah Song tidak dia lupakan, meskipun hanya jasadnya saja. Setelah menguburkan Azu, Kiao Feng pun pergi lagi meninggalkan harapan yang takkan pernah terwujud. Tapi setelah beberapa waktu, terlihat Kiao Feng dengan mantel tebal melakukan perjalanan dengan berkuda, dan ternyata dia ditemani oleh Azi, adik kandung Azu, di mana rupanya Kiao Feng telah berjanji sebelumnya untuk menjaga Azi. Walaupun Azi ternyata juga mempunyai perasaan yang cukup dalam terhadap Kiao Feng, namun cinta Kiao Feng sudah tidak bisa ditawar lagi hanya untuk Azu seorang. Saat ini, Kiao Feng dan Azi yang terus mengembara ke timur laut berencana untuk menetap sekaligus tinggal di antara suku Jurchen.
kisahnya ternyata masih belum selesai. Murongfu yang dalam keadaan teler nggak sadarkan diri tiba-tiba didatangi seseorang yang menyalurkan tenaga dalamnya hingga membuatnya sadar kembali. Orang tersebut ternyata adalah ayahnya yang bernama Murongbo. Sebelumnya dia dinyatakan telah mati 30 tahun yang lalu. Namun ternyata itu hanyalah tipuan agar dia bisa melihat anaknya membangkitkan kerajaan Yan. Dia mengasingkan diri selama 30 tahun lamanya. Namun melihat sang anak telah gagal dalam misinya, membuat Murongbo akan menggapai sendiri cita-citanya untuk membangkitkan kembali kerajaan Yan. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di sebuah tempat yang sering dibicarakan sebagai tempat ditemukannya bayi Keofeng, yaitu Yanmenguan. Terlihat seseorang misterius yang tak lain adalah penyelamat Keofeng sebelumnya. Dia meletakkan tangannya pada goresan yang ada di batu pinggiran. Disinilah terungkap sebuah fakta pada ingatan masa lalunya. Ya, fakta yang sangat mengejutkan. Di tempat ini 30 tahun lalu, sepasang suami istri yang membawa seorang bayi dihadang oleh segerombolan orang berpakaian hitam bertopeng. Seperti yang diduga, bayi tersebut tak lain adalah Keofeng. Pada pertarungan itu, ibu Keofeng meninggal dunia. Namun sang ayah yang ternyata adalah seorang pendekar mampu mengalahkan beberapa musuh. Tapi dia malah meninggalkan bayi Keofeng di sana. Ya, seseorang misterius yang telah menyelamatkan Keofeng ternyata adalah ayah kandungnya sendiri yang berdarah khitan. Namanya adalah Xiao Yuan Shan. Bukan hanya itu, ada fakta lain yang lebih mengejutkan lagi, yaitu pembunuh yang telah membunuh orang tua angkat Keofeng ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Bahkan pembunuh biksu Shaolin yang merupakan guru Keofeng juga Xiao Yuan Shan lah orangnya. Hal itu bermula semenjak peristiwa 30 tahun lalu, di mana otak di balik penyerangan ayah dan ibu Keofeng ternyata adalah Murongbo yang sangat berambisi membangkitkan kerajaan Yan. Untuk itu, dia memfitnah ayah dan ibu Keofeng yang sebelum kejadian pernah singgah di kuil Shaolin tempat Keofeng belajar bela diri. Yang mana Murongbo mengatakan kepada ketua Shaolin bahwa sepasang suami istri itu berasal dari bangsa khitan yang ingin mencuri kitab seni bela diri Shaolin. Sehingga terjadilah pembantaian yang terjadi di Yanmenguan. Saat ini, setelah 30 tahun lamanya saling menyembunyikan diri, Xiao Yuan Shan dan Murongbo akan menuntaskan dendam kesumat di masa lalu.